Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas requestan dari beberapa viewers yang sudah request di kolom komentar ya guys ya. Dari Kariduan Agung, Bang tolong bahas begini lagi untuk saham Adaro dan Hexa, terima kasih. Lalu ada dari Ed Paijah, Peseklek ya. Tolong dong Kak, kalau bisa financial freedom dari emiten ASII atau Astra International. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas dulu untuk target financial freedom ya dengan dividen investing dari saham Adaro Energy dulu ya guys ya. Nah, kita akan ke saham Adro. Nah, kalau misal teman-teman tahu, Adaro Energy ini sangat rutin bagi dividen. Dan ini adalah salah satu perusahaan pertambangan batu bara yang ada di Bursa Efek Indonesia dan juga termasuk ke dalam salah satu indeks syariah. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalkan mau koleksi saham Adaro Energy Indonesia ini sudah termasuk salah satu saham yang syariah gitu guys ya. Nah, kita akan lanjut melihat ya untuk harganya hari ini ada di kisaran 2.850 dan juga 2.840 ya. Jadi per hari ini itu sedang naik 1,42% ya guys ya. Jadi hari ini 13 September 2023. Nah, lalu kita akan melihat untuk fundamental dari saham Adaro ini guys. Saham Adaro ini kalau misal teman-teman perhatikan dari tahun 2022, ini tahun 2022 ketika batu bara itu naik ya, teman-teman bisa melihat kenaikannya di kuartal 1 2022 ini naik, guys. Ya dari 5,7 triliun ini naik sampai di kuartal 2-nya mencapai 12,3 triliun. Dan ini kenaikannya sangat tinggi ya guys ya untuk pendapatan dari Adaro Energy. Lalu di kuartal 3 turun menjadi 10,9 triliun, lalu di kuartal 4 menjadi 9,8 triliun dan ada normalize lagi ya untuk harga acuan batu baranya. Jadi wajar untuk kuartal 1 itu hanya mendapat 6,8 triliun. Ini saja menurut saya sudah lumayan cukup besar. Dan di kuartal 2 masih bertahan ya guys ya di angka 6,2 triliun. Nah, jadi kalau misal kita bandingkan dengan beberapa saham batubara, itu memang untuk kuartal 2-nya di tahun 2023 banyak sekali yang mengalami penurunan pendapatan. Tapi Adaro Indonesia ini atau Adaro Energy ini, dia masih bisa atau mampu bertahan untuk pendapatannya di level 6 sekian triliun ya guys ya untuk pendapatan di kuartal 2 2023. Jadi saya rasa untuk pendapatan Adaro Energy ini ya hanya turun sedikit gitu guys ya. Jadi tidak terlalu berdampak lah ya terhadap batu baranya ada raw energy. Nah, lalu kita lanjut ke balance sheet-nya. Nah, di sini untuk cash-nya ada 41 triliun, lalu total asetnya 146 triliun, lalu total liabilitasnya 40 triliun, dan total ekuitasnya ini 96 triliun. Nah, jadi untuk total liabilitas atau hutang, jika dibandingkan dengan cash atau ekuitas ya, atau modal kerja, ini sangat kecil ya guys ya, untuk total liabilitasnya hanya 40 triliun saja. Tapi kalau misal teman-teman lihat, cash-nya 41 triliun, lalu modal kerjanya 96 triliun. Nah, ini semisal mau dibayarkan langsung untuk total liabilitasnya dengan menggunakan ekuitas atau modal kerja dari PT Adaro Energy ini, ya bisa saja gitu guys ya, langsung dilunasi. Tapi kan tidak seperti itu ya. Hutang itu juga memang biasanya diperlukan untuk menambah armada atau menambah mesin atau mungkin menambah aset itu bisa ya dari hutang seperti itu guys ya. Jadi itu kegunaan hutang ya. Kenapa perusahaan itu memang biasanya itu mempunyai hutang yaitu untuk ekspansi, untuk menstabilkan kinerja perusahaan seperti itu guys ya. Lanjut kita ke profitabilitasnya guys. Nah, untuk gross profit margin di sini 41,63%, lalu operating profit margin atau OPM itu di 33,74%, sedangkan net profit marginnya 25,34%, dan ini menurut saya cukup baik ya guys ya, tidak terlalu kecil lah ya untuk net profit margin dari PT Adaro Energy Indonesia. Kita lanjut ke dividen guys. Ya, untuk dividennya ini dividen terakhir Rp240 per lembar saham atau Rp24.000 per lotnya. Nah, ini terakhir dividen itu di Mei ya guys ya, tanggal 23 Mei 2023 dengan dividen yield 17,27%. Sedangkan untuk dividen payout ratio-nya itu 60 persenan guys ya. Jadi misalkan
pendapatan dari Adaro ini misalkan dia 100, nah berarti yang dibagi itu 60 gitu guys ya. Ini karena dividen payout ratio-nya 60%, seperti itu guys. Oke guys, jadi kita akan lanjut melihat untuk dividen dari Adaro Energy ini. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu apakah benar Adaro ini sangat rutin bagi dividen, apakah kita bisa dividen investing di saham Adaro Energy ini? Karena dari segi aset, dari segi hutangnya kecil, asetnya besar, ekuitas atau modalnya juga besar. Nah, ini kalau misal teman-teman masih ragu, teman-teman bisa lihat untuk historis dividennya setahun itu PT Adaro bagi 2 kali guys ya. Nah, ada yang di Mei dan juga di Desember. Biasanya antara bulan Mei, Juni, dan juga Desember sampai dengan Januari gitu ya. Jadi antara Desember Januari lalu Mei Juni gitu. Nah, memang kebanyakannya di sini Desember bagi, Mei juga bagi ya guys ya. Lalu Desembernya bagi lagi. Nah, untuk terakhir, dividen terakhir dari Adaro Energy ini kemarin dibagikan untuk cum date-nya di 22 Mei 2023, ex date terakhirnya di 23 Mei kemarin ya guys ya. Jadi ada kemungkinan untuk di Desember nanti PT Adaro Energy Indonesia ini akan bagi lagi dividen interimnya ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan tertarik untuk beli saham Adaro, ini saya rasa pas ya guys ya. Jadi jangan sampai mendekati pas pembagian dividen guys, karena harganya itu bisa saja dia langsung loncat atau open gap up seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli saham-saham berdividen, itu sebaiknya jauh-jauh hari sebelum pembagian atau pengumuman dividen. Nah, karena nantinya ketika teman-teman melakukan hal tersebut itu capital gain atau modal teman-teman juga bisa naik gitu karena harga sahamnya juga ikut naik. Misalkan kita langsung ke kita kasih contoh gini deh ya. Misalkan teman-teman beli Adaro ini 2.500 per lembar saham. Nah, lalu dia akan rally itu pelan-pelan naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ketika ada pengumuman pembagian dividen, total harganya itu bisa saja loncat guys. Misalkan dari 2.500 naik ke 2.900. Itu kan berarti teman-teman udah mendapatkan capital gain dari Adaro dari saham Adaro ini gitu ya. Ya, jadi nanti teman-teman akan dapat dua keuntungan. Yang pertama dari capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, teman-teman bisa dapat keuntungan dari yang namanya dividen. Nah, ini dividen nanti akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Seperti itu, guys ya. Jadi untuk Adaro ini sangat menarik ya, guys ya, untuk PT Adaro Energy ini karena setahun itu dia bisa bagi 2 kali dividen, guys. Gitu. Kita lanjut melihat untuk seasonality-nya ya. Nah, seasonality di sini kalau misal kita lihat kemarin kan bagi di bulan Mei ya guys ya. Nah, di bulan Mei ini ketika dia melakukan pengumuman dividen itu ternyata banyak sekali yang jual sahamnya. Kenapa? Karena memang mungkin pas waktu itu banyak sekali trader yang masuk gitu guys ya dan berharap dividennya itu besar. Nah, tetapi nanti tadi sudah kita bahas ya untuk dividen yield dari Adaro ini sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 17%-an. Tapi karena Adaro ini sangat rutin bagi dividen, nah ini pun sebenarnya bisa dijadikan rekomendasi untuk dividen investing gitu guys ya. Lalu Juni ini mulai naik, meskipun di average-nya ini memang biasanya turun ya, turunnya tipis. Lalu di Juli, Agustus, September ini dia kembali rally naik ya guys ya. Nanti kita lihat juga di teknikalnya apakah benar di September ini mengalami kenaikan, nanti kita akan lihat. Lalu di Oktober ini secara average-nya turun ya. Jadi Oktobernya turun, ini bisa saja mungkin banyak yang take profit gitu guys ya atau trader-trader yang take profit di bulan Oktober kemungkinan besarnya seperti itu. Lalu November average-nya hijau, Desember juga hijau. Ini kemungkinan besar karena diakumulasi kembali mengingat di bulan Desembernya PT Adaro Energy ini juga biasanya bagi dividen. Nah, jadi itulah yang biasanya memang siklusnya seperti itu guys ya untuk saham-saham berdividen di Bursa Efek Indonesia. Kita akan lihat apakah benar Adaro ini sedang rally naik. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini setelah pembagian dividen Mei, Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, ini rally naik ya guys ya. Jadi saham Adaro ini bertahap naiknya ya guys ya. Jadi pelan-pelan naik, kadang turun ya naik lagi gitu guys ya. Nah, ini guys.
Jadi PT Adaro Energi untuk hari ini ada di level 2820, tadi di 2840 ya guys ya. Nanti kita tinggal rubah sedikit ya, karena hari ini saya bikin videonya ketika bursanya masih buka gitu guys. Ya, kita langsung lanjut aja ke perhitungan dari price recommendation-nya. Berarti tadi current price-nya ini di 2820 ya. Ditunggu dulu ya guys ya. Kita asumsikan saya di 2840. Nah, ini kita ganti dulu 2820. Nah, jadi untuk Adaro Energy ya, untuk sebaran data dalam waktu 1 tahun, minimum price-nya itu atau harga terendahnya ada di 2070. Sedangkan untuk harga tertingginya dalam jangka waktu 1 tahun ini ada di 4010. Dan harga saat ini ada di 2820 ya guys ya. Sedangkan untuk posisi saat ini itu berada di persentil 39 dengan sebaran data di harga 1 tahun terakhir. Maka di sini keluar ya guys ya, untuk risk-nya itu medium atau resikonya itu masih terbilang stabil. Dan kalau misalkan kita mengambil target harga itu di bawah harga saat ini, yaitu di 2800 untuk entry-nya ya guys ya. Semakin rendah dari 2800 itu seharusnya para investor pun semakin pengen untuk koleksi saham PT Adaro ini gitu guys ya. Nah, sedangkan untuk speedometer dari PT Adaro ini sedang ada di level greed atau banyak yang ingin membeli saham Adaro ini ya guys ya. Nah, kita lanjut ke dividen for living. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu guys ya. Dividen for living ini adalah target kita. Misalkan ketika kita mengkoleksi sebuah saham dan kita menghitung jumlah dividen yield-nya, apakah besaran modalnya itu cocok dengan kita atau tidak gitu guys ya. Atau teman-teman misalkan suka dengan saham Adaro ini ya karena tadi modalnya besar dan juga rutin bagi dividen. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen 5 juta per bulan, berarti teman-teman harus dapat dividen 60 juta gitu guys ya dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk mendapatkan modal 60 juta ini dengan dividen yield Adaro 17,27%, maka modal yang diperlukan adalah 347 jutaan. Nah, lalu untuk mendapatkan pendapatan income bersih 10 juta per bulan, maka total dividen yang harus didapat adalah 120 juta dari saham Adaro ini. Maka modal yang diperlukan adalah 694 jutaan ya guys ya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak cukup dengan 10 juta per bulan, pengennya 20 juta per bulan. Nah, berarti teman-teman harus dapat dividen per tahunnya itu sekitar 240 juta. Nah, berarti dengan dividen yield PT Adaro yang sebesar 17,27%, teman-teman butuh modal 1,3 miliar ya guys ya. Nah, ini memang lumayan cukup besar untuk jumlah modal yang harus diinvestasikan. Jika dibandingkan dengan saham-saham yang kemarin kita bahas seperti ITMG, lalu BSSR, lalu kemarin kita bahas PTBA gitu guys ya. Nah, jika misalkan teman-teman mau request saham apa yang akan kita bahas, itu silakan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan kita ada waktu, kita buatkan videonya buat teman-teman. Biar teman-teman lebih yakin kalau misalkan mau hold saham Adaro ini gitu guys ya. Nah, lalu kita melihat di sini untuk fear and greed-nya untuk Adaro ini ternyata sedang diakumulasi lagi ya guys ya. Jadi misalkan ada turun-turun sedikit ya sebenarnya wajar aja gitu karena memang di Desember nanti pun Adaro ini kemungkinan besar itu akan bagi dividen lagi. Jadi ya memang sedang diakumulasi gitu guys ya. Jadi wajar ketika harganya naik, turun-turun dikit ya berarti ada yang profit taking gitu. Tapi kalau misalkan dia naik-naik terus kan banyak yang pengen jualan gitu guys ya. Tapi kita sebagai investor, kalau misal teman-teman mau menerapkan investing atau dividen investing, melakukan investasi di saham-saham yang berdividen, ya udah tinggal kalau misal harganya turun tinggal beli, kalau misalkan harganya sudah naik ya udah nanti tinggal tunggu dividennya. Seperti itu guys ya. Semoga lancar selalu untuk investasi teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.